Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM 2011311032, Prodi S1 Ilmu Gizi, Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus, yang dimana ada dua studi kasus. Yang pertama, saya bahas yang pertama dulu ya. Di sini teman-teman bisa dibaca sendiri. Jadi langsung saja memasuki studi kasus yang saya kerjakan. Nah, pertama dari identitas. Nama Lili, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, BB 40 kg, TB 160 cm, diagnosanya bedah, pos laparotomi ex ileus obstruktif ekstrem. Dan selanjutnya untuk asesmennya, yang pertama dari antropometri, BB sekarang 40 kg, TB sekarang 160 cm. Untuk rumusnya yaitu BBI, tinggi badan dikurangin 100 dikali 90%. Nah, di sini untuk tinggi badannya 160 cm dan dikurangi 100 dikali 90%. Nah, hasilnya dari 160 cm dikurangi 160 dikali 90%. Hasilnya 54 kg. Nah, untuk IMT di sini untuk rumusnya BB per TB, TB-nya pangkat 2. Nah, untuk BB-nya 40 kan. Nah, untuk TB-nya 145 dibulatkan jadi 1,45. Jadi 14,5 itu dikali 14,5. Jadi hasilnya 2,56. Jadi hasilnya 40 dibagi 2,56 sama dengan 15,6 kg per cm. Nah, untuk bagaimana sih mengetahui ini sedang, kurus, atau overweight? Nah, kemudian di sini ada biokimia. Untuk hasilnya HB kurang, leukosit normal, trombosit normal, MCV normal, MCH normal, untuk MCHC normal, albuminnya juga normal, natrium di sini normal, kalium normal, Cl normal. Nah, kemudian untuk klinis fisik, di sini pemeriksaan fisik untuk KU-nya itu normal, nadinya kurang. Selanjutnya riwayat makan. Pasien sebelumnya mengkonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu digoreng, bayam, sawi, wortel, labu, siang, pisang, semangka, tempe. Dan suka makan manis dan suka makanan digoreng bersaruan. Pasien jarang mengkonsumsi daging, sapi, ayam, sayuran, buah berserat kasar. Nah, ini berikut dari hasil dietary history. Untuk AMB-nya hasilnya 1214,8 kilokalori. Untuk hasil TTE di sini 2040,8. Untuk pembagian kebutuhan energi pagi 510,2, selingan pagi 204,8, untuk makan siang 612, untuk selingan sore 204, makan malam 510,2 kilokalori. Kemudian perhitungan makronutrien. Di sini untuk karbohidratnya hasilnya 285, untuk protein 78 gram, untuk lemaknya 46 gram. Dikat hasil recall selama MRS, energi 2000 kilokalori, karbohidrat 201 gram, protein 77 gram, lemak 60 gram. Jadi tingkat konsumsi dari hasil energi barusan, hasilnya di sini 980%, karbohidrat 98%, untuk proteinnya 37%, lemak 60%, untuk lemaknya 29%. Jadi hasil dari tingkat konsumsi tersebut, untuk energinya di atas kebutuhan, karbohidrat normal, protein defisit berat, lemak defisit berat. Kemudian untuk diagnosanya NB.1.1 kurangnya pengetahuan tentang nutrisi berkaitan dengan pola makan dan asupan, ditandai dengan asupan nutrisi yang tidak seimbang dan pola makan yang salah.
Selanjutnya MB.1.4 kurang dapat menjaga memonitoring diri berkaitan dengan kurang dapat memonitoring asupan makan atau pola makan, ditandai dengan hasil laboratorium Hb 10,2 gram per dl dan hasil nadi 80 kali. Nah, selanjutnya MI.5.8.5 asupan serat tidak akurat berkaitan dengan pasien jarang mengonsumsi berserat kasar seperti sayuran, buah-buahan, dan daging, ditandai dengan hasil IMT 15,6 kg per kilometer. Selanjutnya MI.5.7.1 asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan rendahnya protein, ditandai dengan persen tingkat konsumsi protein kurang, yaitu 37%, defisit berat. Nah, selanjutnya NI 5.61 asupan lemak tidak adekuat berkaitan dengan kurangnya asupan lemak, ditandai dengan persen tingkat konsumsi kurangnya, yaitu 60%, defisit berat. Selanjutnya MI.1.5 kelebihan asupan energi berkaitan dengan asupan energi yang berlebih, yaitu 2000 kilokalori, ditandai dengan persen tingkat konsumsi, yaitu 980% kelebihan. NB.3.1 asupan makanan yang tidak aman berkaitan dengan tingkat dengan tidak bisa menjaga pola asupan, ditandai pasien sering mengkonsumsi gorengan. Nah, yang terakhir NI.3.1 asupan cairan tidak adekuat berkaitan dengan sering makan makanan yang padat dan gorengan, ditandai dengan nilai laboratorium. Kemudian dari intervensi ND.1 pemberian diet makan cair jernih. Nah, kenapa sih diberi pemberian diet makanan cair jernih? Jadi ini untuk tujuannya, yang pertama memberikan makanan dalam bentuk cair yang memenuhi kebutuhan cairan tubuh yang mudah diserap dan hanya sedikit meninggalkan sisa. Yang kedua, mencegah dehidrasi yang menghilangkan rasa haus. Selanjutnya, untuk syarat diet, yang pertama makanan diberikan dalam bentuk cair jernih. Yang kedua, bahan makanan hanya terdiri dari sumber karbohidrat. Yang ketiga, tidak merangsang saluran cerna dan mudah diserap. Keempat, sangat rendah sisa. 5, diberikan hanya selama 1-3 hari. 6, porsi kecil dan diberikan sering. Nah, ini berikut bahan makanan yang dianjurkan. Ada asparagus, nanas, bawang merah, bawang putih, kaldu tulang, apel, kimchi, jahe, yogurt, mangga, minyak kelapa, ikan salmon, makan tinggi serat. Nah, berikut makanan yang tidak dianjurkan melansir dari Halodoc. Yang pertama, makanan berserat tinggi seperti sereal, gandum, dan buah, kacang-kacangan. Ketiga, kafein. Keempat, daging kering. Kelima, minum beralkohol. Keenam, buah kering. Kemudian monitoring evaluasi. Indikator antropometri, di sini evaluasi dari antropometri meningkatkan asupan pasien dan memantau status gizi tubuh agar hasil IMT normal. Pelaksanaannya 1 minggu 1 kali. Untuk biokimianya, evaluasi meningkatkan asupan gizi mikro sampai hasil AB dan nadi kembali normal. Pelaksanaannya 1 minggu 1 kali. Untuk evaluasi asupan, membandingkan asupan sehari dengan kebutuhan. Pelaksanaannya 1 hari 1 kali. Nah, evaluasi dari pemilihan jenis makanan. Di sini memilih makanan yang dianjurkan selama pasien benar-benar sembuh. Pelaksanaannya 1 hari 1 kali. Untuk evaluasi aktivitas fisik, menyempatkan berolahraga. Pelaksanaan 1 minggu 1 kali. Nah, kemudian ini untuk menu dietnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan selanjutnya untuk leafletnya di sini ada definisi dari obstruksi usus, makanan yang dianjurkan, makanan yang tidak dianjurkan, dan gejala dari penyakit tersebut. Nah, selanjutnya beralih dari kasus yang kedua. Nah, di sini teman-teman bisa baca sendiri. Jadi langsung saja memasuki kasus yang sudah saya buat. Yang pertama, identitas. Umur 62. Nama pasien Ana, jenis kelamin perempuan, BB 45 kg, TB 145 cm, aktivitas pedagang di pasar. Nah, kemudian untuk asesmen antropometri, BB sekarang 45 kg, TB sekarang 145 cm, BBI. Nah, di sini
hasilnya 40,5 kg. Untuk hasil IMT 21,4 kg per cm, hasilnya normal. Kemudian untuk biokimianya, pemeriksaan laboratorium leukosit di sini normal, Hb kurang, PCV normal, trombosit lebih, albumin kurang, IDS normal, ureum normal, kreatinin kurang, SGOT normal, SGPT kurang, serologi lebih, elektrolit normal, kalium normal, natrium normal. Untuk klinis fisik, yang pertama tulisan fisik, dari suhunya normal, nadi normal, pemaaf didalat, nadi kurang. Terus untuk riwayat makan, sebelumnya pasien dalam 6 bulan terakhir nafsu makan pasien menurun, frekuensi makan 2-3 kali sehari. Makanan yang sering dikonsumsi pasien adalah ikan, telur, tahu, tempe digoreng, sayur bayam, wortel, labu siam, pepaya, pisang. Pasien mengkonsumsi teh tiap hari dan kadang minum susu segar. Kemudian hasil dari dietary history, untuk hasil AMB-nya 1666,6 kilokalori. Untuk hasil TTE 1791,8 kilokalori. Untuk pembagian kebutuhan energi pagi yaitu 447,95 kilokalori, selingan pagi 179,18 kilokalori, untuk makan siang 537,54 kilokalori, selingan sore 179,18 kilokalori, untuk makan malam 447,90 kilokalori. Selanjutnya perhitungan makronutrien. Untuk karbohidrat di sini 246 gram, untuk protein 67 gram, lemak 39 gram. Diketahui hasil recall selama MRS. Untuk energinya di sini 1532 kilokalori, untuk karbohidrat 182 gram, protein 45 gram, lemak 81 gram. Nah, selanjutnya masuki tingkat konsumsi. Di sini energinya 85% defisit ringan, karbohidrat 101% normal, untuk proteinnya 25% defisit berat, untuk lemak 45% defisit berat. Kemudian untuk diagnosa NB.1.1 kurang pengetahuan tentang nutrisi berkaitan dengan pola makan dan asupan, ditandai dengan asupan nutrisi yang tidak seimbang. Kemudian N1 NI.5.7.1 asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan rendahnya protein, ditandai dengan persen tingkat konsumsi protein kurang yaitu 25% defisit berat. Nah, selanjutnya NI.5.6.1 asupan lemak tidak adekuat berkaitan dengan kurangnya asupan lemak, ditandai dengan persen tingkat konsumsi kurang yaitu 45% defisit berat. Selanjutnya NI.1.5 kelebihan asupan energi berkaitan dengan asupan energi yang lebih yaitu 3.500 lebih, ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 220%. Selanjutnya NB.1.4 kurang dapat menjaga memonitoring diri berkaitan dengan kurang dapat memonitoring asupan. NB.1.4 kurang dapat menjaga memonitoring diri berkaitan dengan kurang dapat asupan makan, pola makan, ditandai dengan hasil laboratorium dan klinis fisik yang kurang. Selanjutnya NB.3.1 asupan makanan yang tidak aman berkaitan dengan tidak bisa menjaga pola asupan, ditandai pasien sering mengkonsumsi gorengan. Kemudian untuk hasil intervensi, sini ND.1 pemberian diet kanker saluran cerna. Tujuannya yaitu yang pertama, tujuan terapi diet pada penderita kanker adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal. Untuk syarat dietnya, yang pertama memberikan makanan yang seimbang sesuai kondisi penyakit dan daya terima pasien. Yang kedua, mencegah dan menghambat penurunan berat badan secara berlebih. Yang ketiga, mengurangi rasa mual, muntah, dan diare. Yang keempat, mengupayakan perubahan sikap dan perilaku sehat terhadap makanan. Nah, berikut beberapa syarat diet penderita kanker. Yang pertama, energi tinggi yaitu 36 kilokalori per kilogram berat badan untuk pria dan 32 kilogram untuk wanita. Yang kedua, protein tinggi yaitu 1,5 gram per kilogram berat badan. 3. Lemak sedang yaitu 15-20% dari energi total. Yang keempat, cukup karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, selanjutnya berikut makanan yang dianjurkan. Yang pertama ada alpukat, 2 ubi, 3 jahe, keempat yogurt. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya untuk makanan tidak dianjurkan. Yang pertama di sini daging merah. Yang kedua daging olahan, yang ketiga makanan tinggi gula, keempat minuman beralkohol, dan kelima biji olahan.
Kemudian hasil dari monitoring evaluasi, teman-teman di sini bisa dilihat sendiri mulai dari antropometri sampai aktivitas fisik. Nah, selanjutnya untuk menu dietnya ini teman-teman bisa baca mulai dari sarapan pagi sampai makan selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Nah, selanjutnya ini hasil dari Nutri-Survey menu diet. Selanjutnya ada leaflet yang sudah saya buat. Di sini ada definisi dari kanker kolon, dari gejala, dan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Baik, di sini saya menyimpulkan dari kedua kasus tersebut bahwasannya semua makanan baik dan memiliki fungsi dalam tubuh masing-masing. Akan tetapi, perlu diketahui kelebihan dan kekurangan sangatlah tidak baik, sehingga perlunya memonitoring diri seperti asupan nutrisi seimbang dan menyempati berolahraga. Sekian dari hasil kerja saya, studi kasus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.